Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang return dan resiko di dalam sebuah investasi. Kalau di pertemuan yang kedua kita sudah membahas tentang apa itu investasi dan pasar modal. Kemudian di pertemuan ketiga kita juga sudah membahas mengenai pasar sekuritas. Maka di hari ini kita bahas mengenai return dan resiko di dalam sebuah investasi. Sebenarnya kalau kita bicara tentang return itu apa? Jadi return itu biasanya duit imbal hasil atau sebuah investasi ya. Jadi return itu ada dua, ada expected return dan ada actual return. Kalau expected return atau return ekspektasi itu adalah return yang diharapkan akan didapat oleh investor di masa depan. Jadi investor itu berharap dapat pengembalian berapa. Kalau actual return atau realist return itu adalah return aktual, return yang sesungguhnya terjadi atau yang didapatkan oleh investor. Nah, komponen return itu ada capital gain atau capital loss, yaitu untung atau rugi modal, keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari selisih harga jual dari harga beli sekuritas di pasar sekunder. Kemudian ada yield atau imbal hasil, pendapatan atau aliran kas yang diterima investor secara periodik, contohnya adalah dividen ataupun bunga. Kemudian kalau total return yaitu capital gain ditambah dengan yield. Nah, total return kalau dari sisi rumus yaitu PT min 1 plus DT per PT min 1. Nah, kemudian kalau resiko itu adalah besarnya penyimpangan antara return ekspektasi dengan return aktual. Yang namanya risiko itu kan uncertainty ya, jadi tidak pasti. Nah, ukuran besaran resiko dalam ilmu statistik itu biasanya dinyatakan dalam varian dan deviasi standar. Nah, semakin besar penyimpangan atau semakin besar varian menunjukkan resiko yang semakin tinggi. Nah, kemudian preferensi investor terhadap resiko, jadi investor itu ada 3 tipe. Dia adalah yang penyuka atau pencari resiko atau biasanya disebut risk seeker atau risk lover, netral terhadap resiko atau risk netral, kemudian tidak menyukai resiko atau menghindari resiko disebut risk averter. Nah, sumber resiko investasi di dalam saham itu ada resiko bisnis, yaitu resiko untuk menjalankan suatu bisnis di industri tertentu. Dan suku bunga mempengaruhi return saham. Jika suku bunga naik, maka harga saham akan turun atau ceteris paribus. Ya. Nah, kemudian kalau resiko pasar itu adalah fluktuasi pasar secara keseluruhan yang memengaruhi return investasi yang terlihat dari perubahan indeks pasar, faktor ekonomi, politik, dan kerusuhan. Jadi sumber resiko-resikonya seperti itu. Kemudian ada resiko inflasi atau daya beli, yaitu penurunan daya beli akan membuat investor meminta kenaikan return atas investasi. Nah, kemudian ada risiko likuiditas, kecepatan sekuritas untuk diperdagangkan di pasar sekunder, atau disebut volume perdagangan. Nah, ada resiko mata uang. Kalau resiko mata uang ini lebih ke arah perubahan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Resiko negara atau country risk itu adalah kondisi perpolitikan suatu negara. Nah, jenis resiko dalam konteks portofolio yaitu ada risiko sistematis, resiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Contohnya adalah tingkat bunga, kurs, kebijakan pemerintah. Nah, itu adalah resiko sistematis. Kemudian ada resiko non-sistematis, yaitu resiko spesifik, resiko perusahaan, resiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi karena hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu. Kemudian kalau kita bicara tentang return dan resiko saham individual, penghitungan return ekspektasi untuk saham individual, return ekspektasi itu dapat dihitung dengan cara yang pertama berdasarkan nilai ekspektasi masa depan, yang kedua berdasarkan nilai-nilai return historis, atau bisa menggunakan CAPM berdasarkan model return ekspektasi yang ada. Nah, ini adalah rumus untuk nilai ekspektasi masa depan, yaitu expected return sama dengan sigma RI kali PRI. Nah, di situ ada return-nya berapa. Ini adalah berdasarkan ekspektasi masa depan. Berdasarkan nilai historis ada 3 metode. Metode rata-rata, metode tren, maupun metode random. Nah, risiko saham individual ini dapat dilihat dari jika diketahui probabilitasnya, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Ada tau kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. RI itu adalah tingkat pengembalian, ERI adalah expected return yang diharapkan oleh investor, PRI itu adalah probabilitas. Nah, ini kalau probabilitasnya tidak diketahui maka diganti N. N itu adalah jumlah pengamatan. Nah, ini adalah return dan resiko portofolio.
Analisis return atau risiko portofolio. Portofolio itu merupakan kumpulan sekuritas yang dikelola oleh investor untuk memberikan return yang maksimal. Nah, portofolio itu dibentuk melalui diversifikasi untuk menghindari risiko. Portofolio yang terdiversifikasi akan memberikan risiko yang lebih rendah. Jumlah saham minimal dalam suatu portofolio antara 8 sampai 20 saham. Diversifikasi dapat dibuat secara random atau lewat model tertentu, misalnya model Markowitz, indeks tunggal, indeks ganda gitu ya. Nah, kalau di Markowitz itu mengajarkan don't put your all eggs into one basket. Apa? Jangan pernah letakkan semua telur Anda di dalam satu keranjang. Ketika keranjang itu tumpah atau hancur, maka semua aset Anda juga akan ikut rusak. Nah, itu adalah teori yang diajarkan oleh Markowitz tentang resiko portofolio itu tidak dihitung dari penjumlahan semua resiko aset yang ada di dalam portofolio, tapi dihitung dari kontribusi resiko aset terhadap resiko portofolio atau kovarian. Nah, konsep penting di dalam diversifikasi ada koefisien korelasi, yaitu ukuran statistik yang menunjukkan pergerakan bersamaan relatif atau relative co-movement antara dua variabel. Kemudian ada penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi 0, penggabungan sekuritas yang berkorelasi positif, dan penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi negatif. Kovarian adalah ukuran statistik yang menunjukkan sejauh mana dua variabel mempunyai kecenderungan untuk bergerak secara bersama-sama. Nah, ini rumusnya untuk probabilitas. Ada probabilitas AB, yaitu kovarian AB dibagi dengan standar deviasi A dikalikan dengan standar deviasi B. Ini untuk expected return portfolio, yaitu rata-rata tertimbang dari return yang diharapkan dari tiap-tiap saham dengan proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing saham sebagai faktor penimbangnya. Ini adalah contoh soalnya. Ini juga contohnya untuk ini untuk return probabilitas 1, 2, 3. Dihitung rumusnya ini, kemudian ini untuk contoh pengembalian. Nah, untuk contoh soal nanti akan saya berikan selanjutnya dengan menggunakan media yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.